Desi Ambersari, saya dari kelas 4C, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu tentang pendidikan inklusif, yang kedua tentang kekuatan pendidikan inklusif, yang ketiga tentang strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar, dan yang keempat itu tentang anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu tentang pendidikan inklusif, terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu tentang pendidikan segregatif, yaitu sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak yang normal. Yang kedua itu yang pertama itu tentang pendidikan inklusif, terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu tentang pendidikan segregatif, yaitu sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak yang normal. Yang kedua itu tentang pendidikan integratif, yaitu sistem pendidikan yang memberi kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pembelajaran dengan ruang lingkup pembelajaran yang sama dengan anak yang normal. Yang ketiga itu tentang pendidikan inklusif, yaitu sistem layanan pendidikan yang memasyarakatkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas-kelas biasa bersama dengan teman-teman seusianya. Yang keempat itu tentang strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu 1. Menerapkan pendidikan berbasis teknologi atau informasi dan komunikasi. Yang kedua itu mengoptimalkan peranan guru. Yang ketiga itu peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Kedua itu tentang kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama itu pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, yaitu sistem pembelajaran yang lebih memfokuskan pada bagaimana memaksimalkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran serta bagaimana siswa dapat mengkonstruksikan sendiri ilmu pengetahuan yang ia peroleh. Yang kedua, tentang pusat layanan klinis. Antara lain ada 3. Yang pertama, sebagai koordinator dalam memberikan layanan pendidikan inklusif bagi sekolah reguler. Yang kedua, sebagai pusat dukungan kepala sekolah reguler. Yang ketiga, sebagai pusat informasi, inovasi, dan layanan bidang asesmen. Yang ketiga itu tentang partisipasi orang tua. Antara lain yang pertama, advokasi bagi pendidikan mereka. Yang kedua, membantu memberikan keputusan mengenai penempatan sekolah. Yang ketiga, melibatkan diri dalam proses belajar mengajar secara aktif. Yang keempat, sebagai kolaborator dalam proses belajar mengajar secara aktif. Yang keempat, sebagai rekomendator bagi para profesional. Kemudian yang keempat, sistem dukungan dan pemerintah. Itu ya, sekolah dan pemerintah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana dalam mewujudkan sistem pendidikan inklusif. Yang ketiga itu tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Itu terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu sistem penyelenggaraannya. Antara lain 1. Perencanaan pembelajaran inklusif. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran inklusif. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran inklusif. Yang keempat, upaya mengatasi hambatan dalam pembelajaran inklusif. Yang kedua, tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus.
Antara lain, yang pertama, menghimpun data tentang si anak. Yang kedua, menganalisis data dan mengklasifikasi anak tersebut. Yang ketiga, mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, guru pendamping khusus atau guru pembimbing khusus. Itu guru yang memiliki kualifikasi atau latar belakang pendidikan anak luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus dengan guru mapel atau guru kelas. Yang keempat itu tentang PPI atau Program Perencanaan Inklusif, yaitu program yang dibuat oleh guru sekolah luar biasa yang berisi tentang target atau capaian apa saja yang harus dipenuhi oleh anak berkebutuhan khusus dalam satu semester. Kemudian yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran. Itu antara lain satu, duplikasi kurikulum, yaitu menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa reguler. Yang kedua itu modifikasi kurikulum, yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu substitusi kurikulum, yaitu beberapa bagian kurikulum anak rata-rata diadakan dan diganti dengan yang lebih setara. Kemudian yang keenam, evaluasi pembelajaran, yaitu untuk menilai agar dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai dengan memperhatikan proses pembelajarannya. Yang keempat itu tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Itu ada 11 macam. Yang pertama itu anak tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku. Yang kedua, anak tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya. Yang ketiga, itu tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya atau tidak bisa melihat. Yang keempat, itu tentang anak tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pada fungsi pendengarannya. Yang kelima, anak tunagrahita, yaitu seseorang yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya jauh di bawah rata-rata. Yang keenam, itu berkesulitan belajar, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus. Yang ketujuh, cerdas istimewa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas. Yang ke-8 itu lambat belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah norma tetapi belum termasuk anak tunagrahita. Yang ke-9 autis, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang ke-10 itu ADD, yaitu gangguan sama dengan anak autis, namun pada anak ADD ini lebih ringan di mana kemampuan bahasa bicara lebih baik dibanding anak autis. Yang ke-11 yaitu ADHD, yaitu anak yang hiperaktif. Dia itu selalu berpindah-pindah tempat, tidak bisa diam. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.